Kakak, aku bawa sesuatu nih. Apa tuh, Dek? Ini kata sudah ya kak, aku mau coba. Mie instan belum dimasak kok udah dimakan sih? Enak kak, jadi dari jualannya. Pokoknya udah banget deh. Adik, makanan sedap belum tentu loh menyehatkan untuk tubuh kita. Apalagi ini. Mie ini perlu dimasak terlebih dahulu baru dikonsumsi. Kamu udah dimakan dulu. Apa kak? Mie instan ini kan sudah bisa dimakan, tidak mentah lagi. Makanan ini memang sudah melalui proses pengukusan dan juga penggorengan. Namun, dalam makanan ini ditambahkan seperti zat pengawet, pewarna, dan juga MSG. Zat ini sebenarnya aman kok dikonsumsi oleh tubuh kita dengan catatan dikonsumsi dalam jumlah wajar. Kalau berlebih, tubuh kita tidak dapat menguraikannya. Makanya, makanan ini perlu dimasak terlebih dahulu. Oh begitu ya kak. Oh iya, aku udah ingat sesuatu nih. Katanya temanku, MSG itu buat kita nggak pintar ya kak. Sebentar deh, untuk menjawab pertanyaan adik, kita sapa dulu yuk teman-teman online yang hari ini sudah siap belajar. Hai teman-teman online. Bagaimana nih kabarnya teman-teman online hari ini? Semoga teman-teman online dalam keadaan baik ya. Oh iya, tadi adik Ninja bertanya, apakah benar jika MSG dapat menurunkan kinerja otak? Gimana nih menurut kalian? Fakta atau mitos? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, yuk kita simak pembelajaran hari ini. Are you ready to reading today, guys? I am ready. Let's start reading today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sudah siapkah kalian untuk memulai pembelajaran hari ini? Jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat informasi penting. Sebelum kita belajar, hendaknya kita menengadahkan kedua tangan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Teman-teman, kalian tahu nggak sih bahwa manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan makanan dan minuman? Di mana makanan ini berfungsi sebagai asupan gizi dan juga sumber energi untuk beraktivitas setiap hari. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rezeki yang begitu banyak berupa makanan dan minuman. Kalian masih ingat gak tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu sistem pencernaan, bahwa kita harus memperhatikan makanan dan minuman yang kita konsumsi agar makanan dan minuman yang kita konsumsi tersebut tidak mengganggu sistem pencernaan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168, bahwasanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan-syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Berdasarkan ayat tersebut, Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal. Maksudnya makanan yang halal adalah makanan tersebut bergizi dan juga bermanfaat bagi tubuh kita. Ngomong-ngomong soal makanan nih, pasti kalian punya dong makanan atau minuman favorit kalian, seperti keripik kentang yang renyah, cilok yang kenyal, es buah yang segar, nasi padang yang sedap, atau tahu bulat yang digoreng dadakan. Tahukah kalian kenapa tahu bulat selain digoreng dadakan, asin, gurih, pedas bumbunya bikin ketagihan? Tenang teman-teman, abangnya tidak menambahkan narkoba kok ke dalamnya, hanya menambahkan zat aditif. Iya, zat aditif. Misal nih ya, ketika ibu kalian memasak nasi kuning dan juga lauknya, pasti ibu kalian akan menambahkan kunyit sebagai zat pewarna makanan.
ke dalam nasi kuningnya, dan juga menambahkan garam dan juga penyedap rasa ke dalam lauk pauknya. Coba bayangin kalau ibu kalian tidak menambahkan garam atau penyedap rasa ke dalam lauknya. Wah, pasti hambar ya rasanya. Nah, pewarna seperti kunyit, kemudian garam, dan juga penyedap rasa itu dinamakan zat aditif. Nah, ngomong-ngomong soal penyedap rasa nih, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan MSG atau micin, kalian pernah dengar nggak stigma tentang MSG yang seperti ini? Emang benar ya, MSG itu bisa bikin kita bodoh? Harusnya pertanyaan itu didahului dengan pertanyaan, apa itu micin? Dan kandungan apa sih yang membuat micin itu bisa membuat bodoh? Micin atau MSG itu ternyata termasuk ke dalam zat aditif. Nah, untuk mengulik masalah ini dan membahas tuntasnya, yuk kita simak pembelajaran hari ini tentang zat aditif dan juga zat adiktif. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam bahan makanan dengan sengaja dalam jumlah tertentu untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan menambah daya simpan. Selain itu, zat adiktif juga dapat meningkatkan nilai gizi seperti menambah protein, mineral, dan juga vitamin. Ditinjau dari segi asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua, yaitu zat aditif alami yang berasal dari makhluk hidup dan zat aditif buatan yang diperoleh melalui proses kimia berbahan dasar kimia. Selain itu, jika ditinjau dari segi fungsi, zat aditif dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Zat aditif yang pertama adalah pewarna. Pewarna merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memberikan warna, sehingga makanan dan minuman tersebut menjadi lebih menarik. Pewarna alami dapat diperoleh dari buah bit, wortel, daun pandan, dan juga kunyit. Sedangkan pewarna sintetis dapat berupa tartrazin yang memberikan warna kuning, brilliant blue FCF yang memberikan warna biru. Nah, yang kedua adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk memberikan rasa manis. Pemanis alami dapat berupa gula pasir, gula kelapa, dan juga madu. Sedangkan pemanis sintetis dapat berupa aspartam, siklamat, dan juga sakarin. Di mana pemanis sintetis ini kalorinya rendah ya, jadi bagus nih untuk orang yang mengalami diabetes atau orang yang dalam program diet. Tapi ingat, penggunaannya tidak boleh berlebih ya, karena ketika berlebihan akan menimbulkan rasa pahit. Yang ketiga adalah pengawet. Pengawet merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mencegah kerusakan atau memperpanjang daya simpan dari makanan dan minuman tersebut. Pengawet ini bisa berupa pengawet secara biologi seperti pemanisan atau pengasinan, pengawetan secara fisik seperti pengeringan, penyinaran, dan juga pengawet secara kimiawi dengan menambahkan zat kimia seperti asam benzoat, kalium benzoat, natrium benzoat yang digunakan untuk mengawetkan makanan ringan dan minuman ringan, asam askorbat untuk mengawetkan daging olahan, natrium nitrat untuk mengawetkan daging olahan dan juga keju, asam propionat untuk mengawetkan roti dan juga keju, butir hidroksional dan butir hidroksitoluen untuk mencegah oksidasi lemak sehingga keripik kentang bisa lebih awet dan tidak mudah sengit. Yang keempat adalah penyedap. Penyedap merupakan bahan yang ditambahkan dalam makanan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Penyedap alami berupa bawang putih, bawang merah, bawang bombay, daun bawang, merica, dan juga kemiri. Sedangkan penyedap buatan berupa vetsin yang mengandung monosodium glutamat atau MSG, mononatrium glutamat atau MNG, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan micin, di mana senyawa ini diperoleh dari fermentasi tetes tebu dengan batuan bakteri Micrococcus glutamicus. MSG ini tidak boleh dikonsumsi berlebihan ya, karena dapat menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome yang dengan gejala pusing, lelah, mulut terasa kering, dan juga sesak napas. Maka dari itu, WHO memberikan batas dosis maksimal yaitu 120 mg per kilogram berat badan.
Yang kelima adalah pemberi aroma. Pemberi aroma merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk memberikan aroma tertentu. Pemberi aroma alami dapat diperoleh dari kayu manis atau vanila. Sedangkan untuk memberi aroma sintetis atau yang biasa disebut dengan esen ada beberapa jenis nih, seperti amil kaproat aroma apel, amil asetat memberi aroma pisang ambon, etil butirat aroma buah nanas, metil antranirat buah anggur, vanilin aroma vanili, oktil asetat aroma buah jeruk, dan juga propil asetat buah pir. Yang keenam adalah pengental. Pengental merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan untuk mengentalkan atau menstabilkan makanan yang ditambah dengan air. Bahan pengental alami seperti tepung maizena yang biasanya ditambahkan pada makanan capcay dan juga agar-agar, sedangkan pengental sintetis dapat berupa konjakum dan juga karagen. Yang ketujuh adalah Thiobolfi. Thiobolfi merupakan zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman untuk mencegah penyebaran lemak dalam air. Contohnya kuning telur, mentega, dan juga mayones. Gimana nih teman-teman, sudah paham kan tentang zat aditif? Nah, sekarang kita akan mempelajari zat adiktif. Mohon dibedakan ya antara zat aditif dan zat adiktif. Yuk kita simak pembelajaran kali ini. Teman-teman, kalian pernah mengkonsumsi kopi kan? Nah, ada nih, kalian pernah dengar gak kalau orang yang biasa mengkonsumsi kopi dan pada suatu waktu dia tidak mengkonsumsi kopi, maka dia akan merasakan pusing. Hal ini dikarenakan dalam kopi ada zat yang disebut kafein. Zat ini disebut dengan zat adiktif. Iya, zat adiktif. Di mana cara kerjanya, zat ini akan mempengaruhi kinerja tubuh. Ketika tubuh tidak mengkonsumsi zat tersebut dalam kurun waktu tertentu, zat tersebut akan merasa kekurangan atau membutuhkan zat tersebut. Akhirnya tubuh itu memberikan sinyal ke otak untuk mengkonsumsi zat tersebut. Itulah yang dinamakan kecanduan. Nah, zat adiktif sendiri adalah zat aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kinerja biologis dan menimbulkan kecanduan atau adiksi yang sulit dihilangkan. Zat ini atau zat adiktif ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika merupakan zat yang berbahaya sehingga tidak boleh dikonsumsi ya tanpa pengawasan oleh dokter. Karena zat ini dapat menurunkan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan juga ketergantungan. Zat ini digolongkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah heroin dan ganja, di mana golongan ini menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi sehingga tidak digunakan dalam pengobatan. Golongan yang kedua adalah metadon dan morfin, di mana golongan ini dapat menyebabkan ketergantungan namun jarang digunakan dalam pengobatan. Yang ketiga adalah kodein. Golongan ini menyebabkan ketergantungan yang ringan sehingga banyak digunakan dalam pengobatan. Yang kedua adalah zat psikotropika, di mana psikotropika adalah obat yang berkhasiat psikoaktif yang memengaruhi mental dan perilaku seseorang. Psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan ya. Yang golongan pertama adalah seperti ekstasi yang dapat menyebabkan kecanduan yang sangat tinggi sehingga tidak digunakan dalam pengobatan. Golongan yang kedua adalah amfetamin, di mana golongan ini dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi dan jarang digunakan dalam pengobatan. Golongan yang kedua adalah pentobarbital. Golongan ini juga menyebabkan ketergantungan, namun juga dapat digunakan dalam pengobatan. Yang golongan keempat atau yang terakhir adalah diazepam. Golongan ini dapat menyebabkan ketergantungan yang ringan sehingga banyak digunakan dalam pengobatan. Yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Zat ini memengaruhi kinerja sistem saraf pusat. Jika dikonsumsi berlebihan atau disalahgunakan dapat menyebabkan berbahaya bagi tubuh, seperti alkohol, nikotin dalam rokok, kafein dalam kopi. Ngomong-ngomong soal nikotin dalam rokok nih, kalian pernah dengar gak bahwa merokok dapat membunuh? Kira-kira benar gak sih kalau merokok itu dapat menyebabkan kematian dan penyakit-penyakit lainnya? Yuk kita simak video berikut ini.
teman-teman, kita mulai ya praktikum hari ini. Praktikum kali ini untuk membuktikan bahaya merokok untuk tubuh kita. Bahan dan alat yang perlu kalian siapkan, pertama adalah botol bekas. Dan jangan lupa ya, tutupnya diberi lubang. Kemudian rokok, korek api, dan juga tisu. Mula-mula sisipkan rokok pada lubang tutup yang sudah dibuat. Nah, seperti ini. Kemudian lipat tisu kira-kira seperti ini ya. Kemudian tutup pada mulut botol. Lalu tutup dengan tutup botol yang telah diselipkan rokok. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita nyalakan ya. Setelah rokoknya menyala, kemudian kita tekan botolnya seperti ini. Sampai asapnya ini memenuhi ruang botol yang kosong ini. Sekiranya asap tersebut sudah memenuhi botol, kita boleh nih membuka tutup botol tersebut dan kita amati tisunya. Ternyata dalam tisu tersebut terdapat noda kuning. Nah, noda ini adalah sekumpulan zat racun yang terdapat dalam rokok. Jika mengkonsumsi satu batang rokok saja sudah mendistribusikan zat racun sebanyak ini, lantas bagaimana jika mengkonsumsi lebih dari satu batang rokok? Tentu akan lebih banyak zat racun yang diserap oleh tubuh. Gimana? Kalian sudah paham kan? Video tadi menerangkan tentang bagaimana sih bahayanya rokok. Nah, kalau rokok saja yang biasa dikonsumsi itu ternyata dapat menyebabkan hal seperti itu, lalu bagaimana dengan zat-zat yang lain seperti ekstasi, ganja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus bisa menghindari dari zat-zat haram tersebut. Gimana ya caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Penggunaan zat aktif tersebut berdampak negatif bagi kesehatan. Di antaranya, penggunaan narkotika dapat menyebabkan kurang gizi, anemia, kerusakan pada hidung, serta gangguan jiwa. Sedangkan untuk zat psikotropika dapat menyebabkan gangguan bicara, gangguan persepsi, jalan sempoyongan, penghambatan pernapasan, koma, bahkan kematian. Sementara itu, zat psikoaktif lainnya dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, gangguan jantung, kanker, paru-paru, penyempitan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, serta impotensi. Oleh karena itu, kita perlu mencegahnya dengan cara mengenal diri dan menilai diri sendiri, meningkatkan harga diri, meningkatkan rasa percaya diri, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan, memilih pergaulan yang baik dan terampil menolak tawaran narkoba, terampil sebagai agen pencegahan penyalahgunaan narkoba, menerapkan pola hidup sehat, memperkuat iman dan takwa kepada Tuhan, melakukan kegiatan yang positif, serta mengembangkan komunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Gimana nih teman-teman, sudah menemukan jawabannya bahwa MSG dapat menyebabkan kebodohan? Ternyata itu cuma mitos ya, karena MSG tersendiri itu merupakan zat yang terbuat dari atau yang terdiri dari asam glutamat. Asam glutamat ini bisa kita ketemui pada tomat, pada jamur, pada keju. Ketika kita tuh dapat mengonsumsi keju yang mengandung asam glutamat saja tidak apa-apa, mengapa MSG yang mengandung sama-sama yang mengandung asam glutamat dapat menyebabkan kebodohan? Nah, hal itu ternyata cuma stigma belaka ya. Jika dikaji secara saintifnya dan jika diteliti lebih lanjut, itu tidak menyebabkan kebodohan. Jadi jangan khawatir untuk mengkonsumsi MSG, tapi ingat, mengkonsumsinya harus dalam jumlah yang wajar, di mana kata WHO, dosis maksimalnya adalah 120 mg per kilogram berat badan. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham kan? Teman-teman sudah tahu apa bedanya zat aditif dan zat aditif. Kalau zat aditif adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dengan sengaja dalam jumlah tertentu untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan juga untuk meningkatkan atau memperpanjang daya simpan dari makanan dan minuman tersebut.
Nah, jika zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menimbulkan kecanduan. Nah, jadi kalau zat adiktif itu boleh dikonsumsi ya. Kalau zat adiktif harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal kita sakit, batuk, maka kita boleh mengkonsumsi kodein. Kodein ini kan termasuk ke dalam zat adiktif kan? Tapi ingat harus dengan resep dokter ya. Jangan mengkonsumsi makanan atau minuman yang benar-benar telah diharamkan oleh Allah. Oke? Nah, kalian juga udah tahu kan bagaimana MSG itu sendiri. Ternyata itu cuma stigma belaka. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang sudah kita kupas tuntas tentang MSG itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya, untuk mengetahui seberapa kalian paham tentang materi hari ini, kalian bisa menguji kepahaman kalian dengan mengajarkan kuis yang ada di aplikasi Zaza, aplikasi zat aditif dan zat aditif. Atau kalian juga dapat mengerjakan LKPD Live Worksheet dengan link berikut ini. Nah, sekian dulu ya teman-teman. Apabila ada salah atau kurangnya dari kakak mohon maaf ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat dan barokah. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Stay safe and stay healthy.